ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Dan semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ali radhiyallahu anhu berkata, "Inna dunya irtahalat mudbir." Sesungguhnya dunia berlalu pergi. Wa innal akhirah, dan sesungguhnya akhirat irtahalat muqbilah, justru dia datang menyambut. Walikullin minhuma banu, dan setiap masing-masing dari keduanya yaitu dunia dan akhirat memiliki anak-anak, ada generasinya, ada keturunannya. Fakunu abna al-akhirah, jadilah kalian anak-anak akhirat. Wala takunu abna'ad dunya, dan jangan kalian menjadi anak-anak dunia. Li'anna al-yawm, karena sesungguhnya hari ini fiha amal wala hisab. Fihi amalun wala hisab, di dalamnya hanyalah ada amal, belum ada perhitungan amal. Wa gadan, akan tetapi hari esok di akhirat hisabun wala amal, yang ada hanyalah hisab, perhitungan amal, dan tidak boleh lagi kita beramal. Tidak ada lagi waktunya untuk kita beramal. Dunia adalah mazra'atul akhirah, bagaimana kita menanam untuk kita tuai, untuk kita petik nanti di akhirat. Dunia Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikannya sebagai tempat ujian. Naujikum Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berbagai banyak ujian. Karena sabak waramparana, sehingga dia diuji oleh Allah. Ada karena jabatannya diuji oleh Allah, ada dengan keturunan istrinya diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada dengan sakit diurengi lasa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala agar dia bersabar dan mendapatkan derajat yang tinggi. Dia diuji pada hal tersebut. Dia diuji manusia, diuji di dunia, dan balasan daripada ujian itu nanti di akhir. Kaum muslimin jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dunia ini adalah tempat untuk beramal. Pelan-pelan di dalam melakukan sesuatu itu adalah kebaikan, kecuali dalam masalah kebaikan akhirat. Berkata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "At-ta'anni fi kulli syai'in khair." Bahwa pelan-pelan, berhati-hati di dalam melakukan segala sesuatu itu kebaikan.
illa fi a'malil khairi fil akhirah, kecuali di dalam melakukan kebaikan untuk kehidupan akhir. Penyakit kebaikan ini bagi semua orang hampir merata itu adalah menunda, menyangka bahwa yang muda ini akan mendapatkan masa tuanya. Tidakkah kita perhatikan bahwa orang-orang tua yang kita lihat ini jumlahnya sangat sedikit, padahal para pemuda menginginkan bahwa mereka akan melihat dirinya di hari tuanya. Mereka tidak sadar bahwa jumlah orang tua yang sedikit sekarang disebabkan apabila hidup 100 orang tua, maka telah meninggal dunia ribuan para pemuda. Ribuan. Baru kemudian kita lihat hanya beberapa orang tua yang bertahan. Tidak ada aturan bahwa anak kecil ini kelak akan menjadi orang dewasa, bahwa orang yang sudah besar akan menjadi orang tua apabila Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menghendaki. Jangan tunda, karena belum tentu di hari esok kita masih ada. Berkata Al-Imam Al-Albiri dalam manzumah, beliau mengatakan, tafuttu fu'adakal ayyamu fatta. Bagaimana hatimu itu sedang digrogoti. Wa tanhitu jismakal ayyamu nahta. Dan perhatikan bagaimana waktu itu memahat dirimu, jasadmu. Perhatikan bagaimana hari demi hari menggerogoti hati, dan kita sangat cinta terhadap dunia. Dan perhatikan bagaimana waktu demi waktu memahat diri seseorang sehingga semakin hari semakin terpahat dan semakin kecil dia. Wa tad'ukal manunu du'a sidqi. Padahal kematian senantiasa memanggilmu dengan panggilan kebenaran. Setiap hari kita lihat orang yang meninggal dunia. Ala ya sahi anta uridu anta. Wahai sahabatku, saya menginginkanmu. Begitu kata kematian. Anta uridu anta, saya hanya ingin menginginkan, bukan orang lain. Kematian jika datang, dia tidak akan berpindah sampai dia mendapatkan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Anta uridu anta, kamu yang saya inginkan, bukan orang lain. Begitu kata kematian ketika dia menjemput. Araka tuhibbu irsan dzata badri. Saya melihat engkau begitu cinta dengan pengantin yang senantiasa khianat, yaitu dunia. Pengantin yang senantiasa mengkhianati pasangannya. Abatta talaqahal aqyasu batta. Padahal orang-orang yang memiliki kecerdasan telah mentalaknya dengan talak dunia, dengan talak 3 terhadap dunia. Tanamu dahra wayhaka fi ghaqitin. Engkau tidur dengan nyenyak, memeluk indah dunia begitu erat sambil mendengkur. Kau begitu menikmati dunia. Biha hatta mittat tabahta. Sampai engkau mati barulah kamu tersadar, barulah kamu menyadari bahwa sesungguhnya kamu telah meninggalkan dunia yang begitu engkau sayangi, cintai. Engkau kumpulkan hartamu untuk semua itu, untuk meninggalkan untuk orang lain yang belum tentu mengingatmu, untuk menyumbangkan, membelanjakannya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fakam za anta makhdu'un wa hatta. Betapa banyak engkau telah tertipu terhadap dunia, tertipu dengan dunia. Mata wala tar'i anna wa hatta. Sampai kapan engkau akan tertipu dengannya dan engkau tidak bisa melepaskan diri dari dunia. Nasihat yang begitu indah sampaikan oleh seorang alim dengan bahasa yang begitu indah, membayangkan, berikan bayangan kepada kita bagaimana kita ini telah dibobokkan, disenangkan dengan dunia, akhirnya kita lupa bahwa kemudian kita akan meninggalkan semuanya. Padahal kematian jelas di depan mata dan harus kita persiapkan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Kaum muslimin jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kehidupan dunia adalah kehidupan yang akan kita pertanggungjawabkan. Yang diberikan oleh Allah semuanya akan ditanya detail dari mana, bagaimana dan kemana. Tidak akan ada orang yang lolos satupun. Semuanya akan berada di pengadilan nanti, di hadapan Allah untuk mempertanggungjawabkan semua apa yang telah dia dapatkan. Dan kita sudah mendapatkan apa yang kita inginkan, mulai daripada hidup, kehidupan, istri, anak, keturunan, fasilitas hidup, rumah, kendaraan, kesehatan, jabatan, semuanya telah kita dapatkan. Apakah dengan percuma? Tidak. Tidak ada yang percuma. Semuanya kita akan pertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita lupa terhadap kematian bukan berarti bahwa kematian itu kemudian tidak akan datang. Kita sengaja menyibukkan diri dengan hal-hal sehingga kita lupa bahwa kita akan mati, bukan berarti kematian itu akan tertunda barang sedikit pun. Semuanya telah ditentukan oleh Allah dan akan datang tepat waktu, tanpa menunggu kesiapan kita, tanpa menunggu bahwa semua urusan kita telah bereskan, tanpa menunggu bahwa semua wasiat telah kita sampaikan, tanpa menunggu bahwa semua utang telah kita tunaikan, tanpa menunggu bahwa semua kewajiban-kewajiban telah kita laksanakan. Tidak ada itu. Kematian akan datang ketika Tuhannya telah memerintahkan ambil cabut. Dia akan datang mengambil dan mencabut. Walaupun seseorang telah menunggu kelahiran anaknya, barang satu hari istrinya sedang mengandung, ketika kematian mengatakan ambil bapaknya, diambil bapak. Tidak akan menunggu barang sedikit pun, karena itu adalah ketentuan yang datang dari Allah. Dan begitulah kematian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Malakul maut beribadah kepada Allah, menjemput kita tepat pada waktu. Ingat bahwa dunia adalah tempatnya kita diuji. Dan ketika kita mengetahui bahwa kita akan diuji, persiapkan ujian tersebut, karena tidak akan ada yang pernah lolos dari semuanya. Semoga kita termasuk orang-orang yang bisa menikmati dunia dengan senantiasa mendekatkan diri kepadanya, bukan orang yang menikmati dunia dengan menjauh lari dari Allah penciptanya. Semoga kita termasuk orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan termasuk orang yang diberi kemudian kufur, tidak menyembah kepadanya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beruntung di dunia dan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat, darul qarar, yaitu negeri yang tetap, negeri yang kekal abadi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Aqulu
قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقيموا الصلاة. Sembah kalian hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan kalian melakukan kesyirikan.